Seri persiapan ujian sekolah tahun 2021 mata pelajaran kimia bagian ke-7. Pada kali ini kita akan mempelajari perhitungan asam basa. Secara teoritis, anak-anak sudah memahami bahwa asam dan basa itu dibedakan menjadi asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, untuk membedakan asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, itu dilihat dari kemampuan suatu senyawa tersebut terionisasi. Jadi untuk asam kuat, basa kuat, dia terionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasinya adalah 1, dengan artian seluruh senyawa asam kuat dan basa kuat akan 100% menghasilkan ion-ionnya. Namun asam lemah, basa lemah, nilai derajat ionisasinya atau alfanya itu kurang dari 1, lebih besar dari 0 atau di antara 0 sampai 1. Dengan kata lain bahwa senyawa asam lemah atau senyawa basa lemah jika diionisasikan atau dilarutkan dalam air, maka hanya sebagian saja yang menghasilkan ion-ionnya. Sebagiannya lagi tetap dalam bentuk molekulnya. Nah, bagaimana sekarang penerapan perhitungan derajat keasaman atau pH untuk suatu asam basa kuat dan suatu asam basa lemah? Jadi mari kita ingat bersama-sama. Kita mulai dari asam kuat. Jadi suatu asam kuat, untuk memperoleh pH-nya kita harus mencari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu. Namun sebelumnya, dalam perhitungan asam basa, anak-anak harus mengingat bahwa kita tidak pernah lepas dengan yang namanya perhitungan suatu konsentrasi molar. Jadi, untuk menghitung konsentrasi atau molaritas dalam suatu senyawa asam atau basa, itu rumusnya adalah massa per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Jadi untuk perhitungan asam basa kita tidak akan lepas dari yang namanya konsentrasi atau molaritas. Jadi ingat rumusnya massa per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Atau bisa juga jika volumenya dalam bentuk liter dan molnya diketahui, jadi rumus molaritas itu juga bisa kita jabarkan menjadi mol per volume dalam liter. Jadi itu rumus dari molaritas. Nah, kita beranjak ke rumus asam kuat. Jadi tentunya suatu asam kuat itu molaritasnya sudah kita ketahui. Kemudian untuk memperoleh pH-nya kita harus mencari konsentrasi H+-nya. Yaitu rumusnya A dikali Ma. A itu sendiri menyatakan jumlah ion H+, sementara Ma itu menyatakan molaritas atau konsentrasi dari suatu senyawa asam. Nah, ketika konsentrasi H+ sudah diketahui, kita dapat menentukan pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H+. Itu rumus dari asam kuat. Kemudian, rumus basa kuat. Sebenarnya rumus basa kuat itu tidak jauh berbeda dari rumus asam kuat. Kalau basa kuat itu ditandai dengan adanya ion OH- dalam senyawa tersebut. Kalau asam adanya ion H+. Maka untuk memperoleh pH dari suatu basa, kita harus mencari konsentrasi OH-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah B dikali Mb. B itu sendiri menyatakan jumlah ion OH-. Sementara Mb itu adalah konsentrasi atau molaritas basa. Nah, sekarang bedanya dalam penentuan pH suatu basa, kita harus mencari pOH-nya dulu. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kemudian baru kita bisa menentukan pH-nya dengan jalan 14 min pOH. Nah, itu rumus untuk menentukan asam kuat, basa kuat. Nah, sekarang jika atau untuk suatu asam basa lemah, rumusnya tentunya berbeda. Yang membedakan adalah rumus dari konsentrasi H+ atau rumus dari konsentrasi OH-nya saja. Itu saja yang membedakan sebenarnya untuk rumus asam kuat, basa kuat dengan asam lemah, basa lemah. Jadi langsung saja Miss ingatkan bagaimana rumus dari suatu asam basa lemah. Asam lemah
mencari konsentrasi H plusnya itu yaitu sama dengan konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Intinya, kapan kita menggunakan rumus asam kuat, kapan kita menggunakan rumus asam lemah. Jadi jika di soal diberikan nilai Ka atau alfa, otomatis rumus yang kita gunakan adalah rumus asam lemah. Melainkan kalau tidak diberikan data Ka dan alfanya, itu kecenderungannya senyawa tersebut adalah asam kuat, maka rumus yang kita gunakan adalah asam kuat. Begitu pula juga untuk suatu senyawa basa. Nah, jika yang diberikan adalah alfa, maka rumusnya adalah konsentrasi H plus sama dengan alfa dikali Ma, ya. Nah, kemudian jika alfa yang ditanyakan, kemudian yang diketahui adalah Ka dan Ma, itu rumusnya adalah akar Ka per Ma. Bagaimana untuk menentukan pH-nya? Penentuan pH asam lemah dan asam kuat itu sama. Jadi pH tetap rumusnya min log konsentrasi H+. Itu untuk rumus suatu asam lemah. Rumus suatu basa lemah itu tidak jauh berbeda dengan asam lemahnya. Berarti untuk memperoleh pH suatu basa lemah, tentunya kita harus mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu. Pasti diberikan data Ka atau alfa. Jika Ka yang diberikan, maka akar Ka dikali Mb untuk memperoleh konsentrasi OH-nya. Namun jika data alfa yang diperoleh, maka konsentrasi OH- rumusnya menjadi alfa dikali Mb. Nah, jika yang ditanyakan adalah alfa, berarti rumus alfa suatu basa lemah adalah akar Kb dibagi Mb. Kemudian untuk memperoleh pH-nya tentu alurnya sama. Kita cari pOH dulu sama dengan min log konsentrasi OH-. Baru kita bisa memperoleh pH sama dengan 14 min pOH. Jadi itulah ya yang harus anak-anak ingat kembali konsep perhitungan asam basa. Ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah yang perlu anak-anak perhatikan rumusnya dan memahami kapan menggunakan rumus-rumus tersebut. Langsung saja kita ke latihan soal. Di sini diketahui gambar dua buah larutan di mana KaCH3COH-nya diketahui. Kemudian dalam dua wadah tersebut selain ada CH3COH ada juga HCl di dalamnya. Jadi dua wadah ini satu mengandung HCl, yang satu mengandung CH3COOH. Nah, pernyataan tentang kedua larutan tersebut adalah, jadi pilihlah pernyataan yang benar seperti itu ya. Nah, di sini HCl CH3COOH pada data itu diketahui Ka CH3COOH. Berarti di sini kita bisa menganalisis bahwa CH3COOH itu suatu asam lemah. Kemudian HCl itu suatu asam kuat. Sebenarnya contoh-contoh suatu senyawa asam basa itu sebenarnya pastinya sudah di luar kepala anak-anak, tapi Miss ingatkan kembali. Kemudian pernyataan yang tepat bagaimana cara menentukannya. Jadi di pernyataan di sini ada dinyatakan mengenai pH, kemudian konsentrasi H+. Jadi kalau anak-anak bisa melihat ada pH, ada konsentrasi H+ yang diberikan pernyataannya. Nah, sekarang berarti kita perlu mengecek berapa konsentrasi H plus HCl, berapa konsentrasi H plus CH3COOH, kemudian data yang kita peroleh bandingkan dari pernyataan tersebut. Kita mulai dari HCl, kita tentukan konsentrasi H plusnya. Jadi untuk asam kuat, konsentrasi H plus itu adalah A dikali Ma. Untuk HCl itu sendiri jumlah ion H plusnya adalah 1. Berarti A-nya 1, konsentrasi HCl-nya 10 pangkat min 3, sehingga kita peroleh konsentrasi H plus dari HCl itu sendiri adalah 10 pangkat min 3 molar, sehingga kalau kita cari pH-nya, jadi pH-nya sama dengan 3. Selanjutnya untuk CH3COOH, karena ini suatu asam lemah tentunya, rumus untuk memperoleh konsentrasi H plus itu adalah akar Ka dikali Ma. Nah, di sini Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian Ma-nya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1. Jadi kalau kita kali, hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Akar 1 kali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3 molar. Ternyata konsentrasi H+ dari HCl itu
sama seperti konsentrasi H+ dari CH3COOH. Sehingga kalau konsentrasi H+-nya sama, tentunya pH-nya juga sama, yaitu sama-sama 3. Maka pernyataan yang tepat adalah 1. Larutan HCl dan larutan CH3COOH mempunyai pH yang sama, betul. Larutan HCl mempunyai pH lebih kecil dari larutan CH3COOH, salah. Larutan HCl dan larutan CH3COOH mempunyai konsentrasi H+ yang sama, betul. Larutan HCl termasuk asam lemah, larutan CH3COOH termasuk asam kuat, salah, terbalik ya. Keduanya merupakan asam lemah juga salah. Jadi pernyataan yang tepat adalah pernyataan 1 dan 3.